Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ujian akhir semester ini membuat Freya sangat sibuk. Dia harus bisa membagi waktu antara kuliah dan rumah, karena sekarang dia tidak lagi dilayani oleh para asisten rumah tangga. Meskipun berulang kali Troy sudah menawarkan untuk menggunakan jasa asisten, tapi Freya memilih untuk menolaknya dengan alasan rumah tidak terlalu besar. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, cukup melelahkan dan menyita waktu untuk membersihkan setiap sudut rumah. Belum lagi dia harus memasak untuk keduanya. Untungnya Troy tak pernah mengeluh tentang keadaan rumah bagaimanapun wujudnya. Malahan dengan senang hati, Troy akan membantu mengerjakan pekerjaan rumah bila Freya sedang sibuk dengan hal lainnya. Benar-benar berbeda dengan Troy yang dulu dikenal oleh Freya. Malam ini mau makan apa? Kita beli aja karena aku pulang lebih awal. Pesan dari Troy masuk ke ponsel Freya. Ketika gadis itu sedang bersiap untuk pulang. Terserah, aku sedang perjalanan pulang. Kita bertemu di rumah. Begitulah balasan dari Freya ketika dia memulai perjalanan menuju apartemen Troy. Seperti biasa, dia dijemput oleh supir yang sudah disiapkan oleh kakaknya agar mempermudah dalam mobilitasnya. Dan kapanpun kakaknya bisa memantau Freya tanpa perlu melibatkan orang luar, seperti Jovita misalnya. Berbicara tentang Jovita, beberapa hari ini Freya tidak menghabiskan waktunya di kampus dengan Jovita. Entah apa yang terjadi, sahabatnya itu tampaknya menghindari dia. Bahkan saat mereka bertemu di kelas pun Jovita tidak menyapa Freya. Tak pelak muncul rasa penasaran. Apa yang membuat Jovita bertingkah seperti itu? Apa kakaknya tahu sesuatu? Bergerak dengan cepat, jari-jari Freya sudah menekan nomor kakaknya dan melakukan panggilan. Tapi Freya segera memutuskan sambungan telepon. Dia tidak mau mengganggu kakaknya yang tengah sibuk bekerja. Ditambah lagi perjalanan menuju apartemen Troy hampir sampai. Terlihat gedung berlantai 20 itu sudah menjulang tinggi di hadapannya. Kita sudah sampai, Miss, ucap sang supir ketika dia sudah menepikan mobilnya. Terima kasih, Paul, balas Freya sembari memberinya senyum. Langkah kaki Freya yang pendek membuat dia harus berjalan lebih lama. Berbeda dengan Troy ataupun Fritz yang memiliki kaki panjang. Entah kenapa, hari ini dia sangat tidak sabar untuk segera tiba di apartemen, mencari wajah yang sekarang sudah akrab bagi penglihatannya. Orang yang selalu bisa membuatnya merasakan debaran yang tidak biasa. Jangan lupakan tatapan yang bisa membuat siapa saja terhanyut dalam buayan. Dan di sanalah dia sedang sibuk menata meja makan. Troy masih mengenakan pakaian kerjanya ketika menyelesaikan pekerjaannya, menyiapkan makan malam. Itu membuat Freya sedikit terkejut, karena dalam pikirannya Troy tidak akan pulang secepat ini. Kamu udah pulang? Tanya Freya meletakkan ranselnya. Hei, udah sampai. Aku beli bubur kepiting tadi. Troy langsung memeluk dan mencium Freya ketika gadis itu mendekat. Sepertinya enak. Freya membalas pelukan dan ciuman Troy dengan hangat. Di mana kamu beli? Aku mampir ke restoran Cina tadi dan mereka merekomendasikan bubur kepiting ini, jawab Troy, terdengar tidak yakin. Ya begitulah, Troy memang sedang menyukai eksplorasinya di bidang kuliner. Hampir semua restoran dia cicipi untuk memuaskan hasrat kulinernya. Kamu ganti baju dan cuci tangan, aku yang akan menyelesaikan sisanya, Freya berkata kepada Troy. Dia tidak sanggup bila harus melihat Troy dalam balutan kemeja yang sudah tidak berkancingkan penuh itu, memperlihatkan sebagian dada bidangnya kepada Freya, atau dia yang mengintip. Bisa dipastikan konsentrasinya akan buyar dan mengacaukan semuanya. Siapa sangka mereka yang awalnya canggung satu sama lain kini menjadi pasangan yang sangat romantis.
Bahkan mungkin tidak akan ada percaya. Tidak ada yang percaya bahwa mereka sudah hampir bercerai bertahun-tahun yang lalu. Semua usaha yang dilakukan keduanya memang membuahkan hasil yang manis. Dan kalau boleh memilih, Freya akan memilih untuk hidup bersama dengan Troy selamanya, sampai maut memisahkan keduanya. Pemikiran yang indah itu terus menghantui Freya belakangan ini. Tak bisa dipungkiri, bayangan dirinya hidup dan melewatkan waktu bersama Troy terlihat indah. Sayangnya, bayangan yang indah itu membuat Freya merasa takut. Entah apa yang ditakutinya, kali ini kecanggungan di antara mereka benar-benar telah hilang. Makan malam pun berjalan dengan riuh karena keduanya sibuk menceritakan hari mereka masing-masing. Tentang Freya yang sebentar lagi selesai ujian, dan juga Troy yang sedang menghadapi masa-masa krisis di kantornya. Dan juga rencana liburan mereka ketika ujian Freya sudah benar-benar selesai. Gimana kalau kita ke pantai? Usul Freya ketika mereka selesai mencuci piring. Pantai terlalu jauh, yang terdekat tetap membutuhkan waktu 2 jam perjalanan. Jawab Troy yang membuat semangat liburan Freya menyusut. Melihat itu, Troy langsung mau nambahi. Aku cuma gak mau kamu capek, atau gimana kalau kita menginap? Mendengar ide itu, senyum Freya langsung terkembang. Ide yang sangat bagus, pikir Freya. Sebelum pergi tidur, Freya dan Troy menghabiskan waktu dengan menonton televisi. Mereka memutuskan menonton televisi di kamar agar langsung bisa merebahkan diri dan saat sudah mengantuk. Ini bukan kegiatan yang menyenangkan karena acara yang disajikan sangat membosankan. Bagi keduanya paling tidak, tapi kegiatan itu selalu saja mereka lakukan setiap malam. Troy yang duduk bersandar pada kepala tempat tidur sudah tenggelam pada buku bacaannya. Freya pun begitu. Ditambah lagi Freya harus belajar untuk ujian terakhir besok agar dia bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Keheningan di kamar membuat Troy merasa aneh. Beberapa pemikiran yang menyebalkan berdatangan di dalam otaknya. Sesekali diliriknya Venita yang masih sibuk dengan buku dan laptopnya. "Ve, mau tidur jam berapa?" tanya Troy ketika menyadari bahwa waktu yang menunjukkan pukul 10 malam. "Sebentar lagi." "Kenapa?" jawab Venita yang bahkan tidak mengalihkan pandangannya dari laptop. Oke, jawabannya sudah bisa dipastikan. Sebagai laki-laki normal yang memiliki keinginan lain dalam dirinya, sosok istrinya memang merupakan godaan tersendiri baginya. Apalagi jika mengingat dulu, mereka pernah melewatkan waktu berdua membuat Troy selalu membayangkan yang tidak-tidak. Padahal dulu mereka hanya melakukannya saat Troy sedang sangat marah ataupun di bawah pengaruh alkohol. Tapi bayangan tubuh Venita tak bisa lepas begitu saja. Meletakkan bukunya di meja terdekat, Troy lalu merebahkan tubuhnya, berharap bahwa kelelahan yang tidak pernah dia rasakan menyergap tubuhnya, memberi rasa kantuk. Tapi Venita yang di depannya terlihat sangat menggoda. Ditambah lagi, istrinya hanya mengenakan pakaian tidur terusan, sedikit memamerkan kulitnya yang harum. Enggak, dia lagi belajar, Troy. Jangan ganggu istrimu hanya karena kamu menginginkannya, batin Troy, bergelut antara melanjutkan keinginannya atau tidak. Pada akhirnya, Troy pasrah, menenggelamkan tubuhnya dalam selimut dan segera memeluk istrinya yang sedang duduk, sibuk mengerjakan tugasnya. Iya, saat ini prioritas Troy hanya mendapatkan Venita. Setelah istrinya luluh, dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan bersama Venita, termasuk memberinya cucu bagi sang mama yang sudah tidak sabar itu. Dan seperti biasa, aroma tubuh Venita memang selalu bisa membuatnya merasa rileks dan akhirnya tertidur dengan cepat, menjauhkan dirinya dari masalah sejauh mungkin. Bersambung, thank you for watching.